Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Maula dengan NIM 24051204141. Kali ini saya membuat website mengenai platform untuk jual beli produk untuk peliharaan kita. Nah, pertama-tama di sini ada menu home, lalu ada menu our story, selanjutnya ada menu produk, dan di drop down menu lainnya di sini ada menu fax dan juga menu kontak. Nah, pertama kita di menu home dulu. Jadi di menu home yang pertama di sini kita ada slogan seperti berikut, lalu di bawahnya yakni seperti berikut. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini kita dapat mengetahui apa sih Pomart itu. Jadi Pomart ini adalah toko online yang gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan. Lanjut kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada alasan kenapa harus memilih Pomart. Yang pertama di sini ada produknya original, lalu yang kedua harganya terjangkau, dan yang ketiga pilihannya lengkap. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Di sini dapat dilihat bahwa produk unggulan dari Pomart di sini ada 4, yakni ada Royal Canin, Pro-Plan, Benebone, dan juga si Tofu Cat Litter dari Lola & Co. Nah, si produk-produk ini sebenarnya bisa kita lihat detail dari produknya jika kita memencet tombol berikut. Nah, di sini kita akan diarahkan ke menu produk. Nah, di menu produk itu nantinya kita bisa lihat detailnya di sini. Kita kembali lagi ke home. Nah, yang terakhir di sini di bagian footer di sini isinya ada logo, lalu ada sosial media. Namun karena ini cuma dummy-nya doang, jadi saya tidak membuat sosial medianya. Lanjut di sebelah kanannya di sini ada produk. Lalu di produk ini isinya ada makanan kucing, makanan anjing, aksesoris, dan mainan. Kita contohin satu. Nah, jika kita memencet makanan kucing di sini, kita akan diarahkan ke menu produk yang sudah difilter ke makanan kucing. Kita kembali lagi ke menu home, lalu di sebelah produk di sini ada informasi, yakni berisikan tentang fax atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditayangkan. Selanjutnya di samping informasi di sini tentunya ada temukan kami. Di sini di temukan kami Anda bisa menghubungi Pomart jika ingin memberikan saran atau masukan, atau juga bisa memberikan keluhan pada bagian kontak ini. Kita lanjutkan. Di sini juga ada fitur search. Kita coba carikan semua produk aja ya. Maka dia akan langsung ke bagian menu produk, lalu akan ditampilkan si produk-produk yang udah kita cari. Kita lanjutkan ke menu our story. Di menu our story di sini ada alasan kenapa kita mendirikan si Pomart ini. Jadi di sini ada alasannya, lalu di sini ada foto dari pemilik dan juga hewan peliharaannya. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada perjalanan karir dari si Pomart itu sendiri. Kita scroll lagi, di sini ada visi dan juga misi dari si Pomart. Lalu yang terakhir di sini ada nilai-nilai dari Pomart itu sendiri. Kita lanjutkan ke menu produk. Nah, di produk ini di sini sebenarnya saya bisa menambahkan lebih banyak produk lagi, namun karena keterbatasan waktu saya hanya menambahkan hingga 18 produk saja.
Nah, produk-produk tersebut bisa kita filter berdasarkan kategorinya, harganya, lalu kita juga bisa urutkan dari A hingga Z seperti ini. Lalu kita juga bisa memfilter sesuai dengan brand yang kita mau. Jadi kita contohkan di sini, misal saya ingin memfilter kategori makanan kucing, maka dia akan memunculkan produk dari makanan kucing tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin memfilter harga barang yang lebih dari 500.000 misalkan. Nah, di sini maka akan ditampilkan barang-barang yang memiliki harga di atas 500.000 seperti berikut. Lalu jika kita ingin mengurutkan dari A sampai Z, maka dia akan muncul seperti berikut. Jika kita ingin mengurutkan dari paling populer, maka dia akan menampilkan dari bintangnya yang tertinggi. Untuk harga terendah, di sini dia akan memunculkan dari harga yang terendah, sedangkan untuk harga yang tertinggi di sini dia akan memunculkan dari harga tertinggi. Selanjutnya, jika kita ingin memfilter berdasarkan brand yang kita inginkan, misalnya kita ingin beli Royal Canin, maka kita filter Royal Canin di sini. Maka dia akan muncul produk-produk dari Royal Canin tersebut. Nah, jika kita ingin menghapus filter tersebut, maka kita tinggal klik hapus filter di sini, maka dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya, jika kita ingin melihat detail dari si produk tersebut, kita klik tombol lihat detail di sini. Nah, pada lihat detail ini ditampilkan detail produk seperti nama produk, harga produk, lalu penilaian, lalu banyak penjualan, berat dari produk tersebut, dan juga deskripsi dari produk tersebut. Nah, kita contohin, jika produk ini ingin saya beli, pertama-tama kita tambahin dulu ke keranjang. Dia akan muncul notif seperti ini. Lalu setelah kita menambahkan ke keranjang, kita cek keranjang. Nah, kita bisa pilih antara checkout via Flick atau checkout via WhatsApp. Nah, di sini saya contohkan via Flick. Dia akan muncul notifikasi seperti berikut, lalu diarahkan ke websitenya Flick checkout. Namun di sini saya belum membuat website untuk checkoutnya karena keterbatasan waktu. Selanjutnya di sini kita juga bisa checkout lewat WhatsApp. Dia akan mengarahkan kita ke WhatsApp dari pemilik si Pomart itu. Dan pada WhatsApp tersebut maka akan langsung tertuliskan, "Halo, saya mau orderan yang diinginkan itu." Selanjutnya, jika kita ingin menghapus si keranjang belanjanya, kita tinggal klik bagian ini, lalu keranjangnya akan kosong. Selanjutnya kita cek di menu lainnya bagian fax. Nah, di fax ini kita dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan beserta solusi dari pertanyaan tersebut. Di sini misal ada bagaimana cara memesan produknya. Jadi di sini ditampilkan step by stepnya, dari pilih produk, lalu ke keranjang, dari keranjang bisa checkout WhatsApp atau checkout Flick, lalu konfirmasi dan juga langsung bayar. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Di sini ada yang pertama tadi itu untuk bagian cara order dan pembayaran, lalu di sini ada pengiriman, lalu return dan garansi, lalu ada produk dan stok, dan yang terakhir ada umum. Umum ini isinya kayak bagaimana cara menjadi reseller, kayak gitu-gitu.
Selanjutnya di sini jika pertanyaan-pertanyaan tadi masih kurang menjawab customer, maka customer bisa menanyakan langsung dengan mengklik tombol ini. Maka akan diarahkan ke bagian kontak dari si Polmart, atau bisa juga kita membuka kontak ini dari drop down lainnya pada bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini isinya ada WhatsApp, email, dan juga alamat serta jam operasional dari toko tersebut. Kita misalkan ingin mengirimkan WhatsApp ke Polmart ini, maka dia akan langsung mendirectkan ke WhatsApp dari si Polmart itu sendiri. Nah, untuk alamatnya ini, jika kita mengeklik, maka dia akan mengarahkan ke Gmaps yang ditujukan. Lalu di sini jika Anda ingin misalnya ingin memberikan saran kepada si Polmart, Anda bisa menuliskan nama, lalu menuliskan email, lalu nomor handphone, dan memilih subjek, misalkan ada pertanyaan atau saran atau keluhan atau yang lainnya, lalu bisa mengetikkan pesan yang ingin Anda sampaikan ke Polmart itu. Nah, di sini kita contohkan asal saja ya. Jika udah semuanya, kita langsung kirimkan pesannya dengan mengklik ini, lalu akan muncul pesan berhasil seperti berikut. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada lokasi kami yang berisikan lokasi dari si PetMart itu sendiri. Di sini ada peta yang lebih besarnya dari versi yang di atas tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari program yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada nav. Nav di sini untuk navbar yang bagian atas tadi. Di navbar ini dia isinya ada logo dari Polmart itu. Lalu dia ada menu home, lalu menu our story, lalu menu produk, dan menu drop down lainnya yang berisikan fax dan kontak. Selanjutnya di home itu di sini ada slogan, lalu di sini ada foto dari anjing dan kucing. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada pengertian Polmart. Lalu kita scroll ke bawah lagi, di sini ada alasan memilih Polmart. Nah, di bagian alasan utamanya kita menggunakan card agar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada produk keunggulan. Di produk keunggulan kita juga pakai card, tapi bedanya di sini kita juga pakai button. Seperti berikut. Button tersebut nantinya akan mengarahkan dari home ke menu produk. Lalu yang terakhir di sini ada footer, yakni konten yang bagian bawah sendiri. Nah, di footer ini isinya ada logo, lalu ada link dari sosial media. Selanjutnya di sini ada filter kategori produk yang kita miliki. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ada informasi, lalu ada temukan kami. Di sini berisikan kontak dari si Polmart, dan juga ada copyright dari Polmart itu sendiri. Nah, untuk script yang ini gunanya untuk mengaktifkan animasi dari Bootstrap. Nah, di sini selanjutnya ada search, yakni dimulai dari cons search form hingga window location. Ini gunanya untuk mencari produk yang nantinya akan diarahkan ke produk.html. Selanjutnya di sini ada cons observation option hingga dokumen query select for all. Ini merupakan ini digunakan untuk efek animasi card. Pas di scroll dia akan muncul kayak efek fade in kayak gitu. Selanjutnya di sini apply footer filter. Di sini jika ingin mengeklik salah satu
tulisan pada produk yang ada di footer seperti misalnya makanan kucing, maka kita akan langsung direct ke menu produk. Selanjutnya di sini ada dokumen query selector all. Ini gunanya untuk buka sosial media dari si Pomart di tab baru. Selanjutnya yang terakhir di sini ada dokumen query select for all cart. Ini gunanya untuk efek hover di cart produk. Jadi kartnya naik pas di hover. Kita lanjutkan di bagian Our Story. Nah, di Our Story sendiri di sini sama seperti sebelumnya, ada navbar. Selanjutnya di sini ada hero section yang menampilkan alasan dari si pemilik Pomart untuk membuat website tersebut. Nah, di sini ada alasannya, lalu ada gambar dari pemilik dan juga hewan peliharaan kesayangannya. Selanjutnya di bawah sini kita dapat melihat perjalanan dari si Pomart itu. Kita lanjut lagi. Di sini pada bagian visi dan juga misi, saya juga menggunakan card seperti pada bagian keunggulan tadi. Lanjut kita masukkan nilai-nilai. Di sini saya hanya menggunakan kolom biasa. Nah, di kolomnya ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama seperti berikut, lalu yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Selanjutnya di sini juga ada bagian footer yang intinya sama kayak sebelumnya. Kita lanjutkan lagi ke bagian scriptnya. Di sini sama seperti sebelumnya, untuk gunanya script ini untuk mengaktifkan si animasi bootstrapnya. Lalu di bagian script di sini yang pertama untuk bagian fonts card hingga di sini itu gunanya untuk animasi hover effect di bagian card misi dan juga visi. Selanjutnya di sini pada bagian cons ini hingga sini itu gunanya untuk bagian search. Selanjutnya di sini di bawahnya, nah yang bagian ini itu sama seperti sebelumnya untuk memfilter di bagian footer pada bagian produk tadi. Lalu di sini ada juga bagian untuk media sosial. Selanjutnya ke bagian produk. Di sini saya menggunakan navbar juga. Selanjutnya di bawahnya kita membuat kolom menjadi 4 bagian. Nah, untuk kolom 1 ini fungsinya untuk saya mengasih jarak dari bagian tepi layar. Selanjutnya di kolom yang kedua di sini berisikan filter. Nah, di filter ini ada berbagai macam filter seperti filter kategori yang isinya ada filter semua produk, lalu filter makanan kucing, makanan anjing, mainan, dan juga aksesoris. Selanjutnya ada filter harga, bisa filter semua harga atau filter mulai dari kurang dari 100.000 hingga filter lebih dari 500.000. Selanjutnya pada bagian filter di sini kita juga bisa mengurutkan sesuai apa yang kita inginkan. Seperti jika ingin mengurutkan dari A hingga Z, kita di sini juga disediakan filter A hingga Z. Lanjut, kita juga bisa filter brand dengan kode seperti berikut. Lalu jika ingin menghapuskan filter yang sebelumnya sudah ada, kita bisa menghapuskan filternya dengan button hapus filter. Selanjutnya di kolom yang ketiga, di sini isinya adalah keranjang dan juga produk. Di sini saya untuk keranjang saya menggunakan nav. Lalu pada bagian produknya saya menggunakan card. Nantinya di bagian card itu ada
nama dari produknya, lalu harganya, lalu rating dari produk, lalu jumlah penjualan. Nah, untuk tombol add to cart di sini saya menggunakan button seperti berikut, dan juga untuk lihat detail saya juga menggunakan button seperti berikut. Gunanya on click add to cart ini untuk saat kita ingin menambahkan produknya ke cart, dia bisa langsung menambahkan produknya ke cart dengan bantuan JavaScript. Begitupun bagian yang ini. Kita lanjut lagi, scroll ke bawah. Nah, di sini ada juga si pagination-nya seperti berikut. Lalu yang terakhir di sini ada kolom terakhir untuk memberikan jarak antara layar dengan konten. Nah, yang terakhir di sini ada bagian dari si card tersebut. Nantinya si card tersebut akan muncul dari sebelah kanan, dan juga pastinya di sini ada footer untuk bagian bawah dari konten. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga memanggil script seperti berikut agar animasi bootstrap-nya dapat dijalankan. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan script yang menuju ke produk lengkap.js. Ini gunanya agar saat kita melihat detail dari si produk tersebut, nantinya dia akan langsung menampilkan isinya dari si produk lengkap.js. Nah, pada bagian JS produk lengkap.js ini isinya adalah inisialisasi produk yang sudah kita inputkan sebelumnya. Gunanya untuk apa? Jadi kita nggak perlu bikin terlalu banyak file HTML lainnya, jadi kita hanya memerlukan satu file JS saja. Nah, nantinya setelah kita inisialisasi, dia akan masuk ke bagian ini untuk membuat bagian di head detail dari si produk tersebut. Nah, yang pertama di sini ada let cart hingga function update cart. Ini fungsinya untuk mengelola keranjang belanja kita. Nah, selanjutnya di sini ada function checkout flick hingga function checkout WhatsApp. Ini fungsinya untuk memproses pembayaran kita baik melalui flick maupun melalui WhatsApp. Selanjutnya di sini untuk memfilter produk secara lengkap, di sini dimulai dari window add event listener ini hingga bagian reset all filter. Pada bagian ini fungsinya untuk memfilter produk lengkap. Seperti jika ingin memfilter kategori makanan kucing, maka dia akan menggunakan script tersebut. Selanjutnya pada bagian let current page ini hingga function update pagination button ini, fungsinya dia untuk membuat pagination atau membuat halaman 1, 2, 3. Nah, untuk bagian ini sama seperti sebelumnya, ini untuk search, lalu yang ini untuk bagian footernya, dan yang ini untuk bagian sosial medianya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian fax. Nah, di fax ini sama seperti sebelumnya, ada nav dan juga ada footer. Lalu yang kita bahas di sini bagian isinya. Di sini yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu, lalu
kita buat accordion. Accordion tersebut berisikan mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan cara order dan pembayaran, serta jawaban dari pertanyaan tersebut, lalu pertanyaan untuk pengiriman dan juga jawabannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, kita membuat bagian apakah pertanyaan tersebut masih dirasa kurang cukup. Jadi kita membuat button yang dapat mendirect ke kotak.html. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini juga ada footer. Lalu kita lanjutkan ke script. Di sini dokumen query selector all ini gunanya untuk kasih warna saat accordionnya dibuka. Jadi saat accordionnya dibuka itu biasanya kan warnanya biru. Nah, di sini saya merasa itu kurang menarik saja, jadi saya ubah menjadi coklat. Kita lanjutkan untuk script yang lainnya itu sama seperti sebelumnya. Ini untuk search, lalu ini untuk filter di bagian footernya, lalu yang terakhir ini untuk sosial media. Kita lanjutkan ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak sendiri sama seperti sebelumnya, ada nav, lalu ada isi konten dan juga ada footer. Nah, di bagian isi konten ini saya membuat judul, yakni hubungi kami. Lalu saya membuat card yang isinya yakni jika ingin menghubungi CS bisa mengklik nomor WhatsApp yang ada di button itu. Jadi saat mengklik button, kita akan diarahkan ke nomor WhatsApp yang sudah kita inputkan. Selanjutnya saya juga membuat email, lalu saya membuat alamat, dan juga saya membuat jam operasional. Namun di sini jam operasionalnya saya tidak menggunakan button. Selanjutnya di sini saya juga membuat form yang nantinya digunakan untuk mengirimkan saran ataupun yang lainnya kepada si pemilik Paumart. Di sini ada judul kirim pesan Anda. Di sini ada perintah untuk mengisikan form. Lalu di sini untuk nama lengkap, email, nomor handphone, subjek, ada keempat bagian tersebut. Saya merasa harus diisikan, jadi saya membuatnya menggunakan text danger. Jadi kalau pada keempat bagian tersebut gak diisikan, maka akan muncul pesan peringatan. Setelah kita mengisikan keempat bagian tersebut, kita dapat menuliskan pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu setelah menuliskan pesannya, kita dapat mengklik button kirim ini. Lalu setelah pesan berhasil dikirim, maka akan muncul pesan seperti berikut. Dan yang terakhir di sini ada lokasi dari si Paumart itu sendiri. Nah, untuk scriptnya di sini pada confirm hingga bagian ini itu fungsinya untuk memvalidasi dari si formulir yang tadi. Jadi kalau emang nama terus nomor HP terus dan yang lain-lain itu nggak diisikan, maka dia nggak akan bisa mengirimkan si pesan tersebut. Selanjutnya di sini juga sama seperti yang lain. Di sini juga terdapat script untuk search dan juga script untuk filter di footernya. Dan yang terakhir di sini juga ada script untuk sosial medianya. Lalu di sini ada style CSS saya seperti berikut. Sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah ketik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.